Ông đánh giá cao tinh thần của người Việt Nam, tinh thần của cầu thủ Việt Nam. 16, 18, 20 berkesinambungan dengan program tim nasional. Tentu semua tahu bahwa dalam meningkatkan persepak bolaan sebuah negara untuk ada di level yang tertinggi enggak semudah yang dipikirkan. Dan sekarang pun naturalisasi tidak bisa dipungkiri menjadi program yang enggak bisa terlepas di era sepak bola modern. Ya, Indonesia dinilai jadi tim yang paling aktif untuk saat ini setidaknya di kawasan ASEAN. Dengan materi pemain yang ada, enggak heran jika Indonesia kini punya standar yang tinggi untuk bersaing di top level Asia, sehingga secara tak langsung pun itu juga memicu para negara tetangga untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Indonesia. Benar, si rival bebuyutan yakni Vietnam berhasrat ingin menyaingi Indonesia dalam perburuan pemain naturalisasi. Sebab sebelumnya, Vietnam berhasil menaturalisasi striker tajam kelahiran Brazil Nguyen Swanson yang berhasil mencatatkan debut sempurna bagi timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Pemain bernama asli Rafaelson Bezerra Fernandes ini mencatatkan sebanyak 7 gol serta 2 assist dari 4 laga bersama timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Dengan raihan tersebut pun, Nguyen Swanson dianggap sebagai pemain naturalisasi paling sukses yang membela timnas Vietnam sejauh ini. Nah, seakan ketagihan, hadirnya pemain naturalisasi ini pun membuat Vietnam kini gencar untuk menambah amunisi stok pemain naturalisasi. Bahkan telah terdapat beberapa kandidat yang akan dinaturalisasi oleh Vietnam. Salah satunya adalah Jason Pendan yang merupakan pemain kelahiran sekelas 9 Februari 1997 dan pernah membela timnas Prancis U16 dan U18. Tentu dengan tambahan pemain naturalisasi baru yang direncanakan oleh Vietnam ini diharapkan bisa membawa Nguyen bersaing di level internasional. Ya, berkaca soal naturalisasi ini tentu apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang nggak sekedar ngasal kayak dulu, di mana semuanya tetap ada standar kualitas yang mesti dipenuhi, di samping pemain itu juga harus memiliki ikatan dengan Indonesia. Dan melihat itu semua, wajar jika para negara tetangga di ASEAN benar-benar menganggap Indonesia sebagai percontohan untuk maju seperti Vietnam misalnya. Menurut wakil dari Presiden VFF Tran Ang Tu, Federasi Sepak Bola Vietnam sekarang benar-benar ingin belajar dari Indonesia terkait mencari pemain keturunan terbaik demi misi lolos Piala Dunia di masa depan. Ya, menurutnya apa yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar sudah menunjukkan gap yang cukup jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya saat ini. Program naturalisasi yang dilakukan oleh skuad Garuda ini juga membuat mata Federasi Sepak Bola Vietnam terbuka, di mana Tran Ang Tu mengakui kesuksesan timnas Indonesia menggunakan pemain naturalisasi mengubah pandangan dari pihaknya. Tran Ang Tu menyebut bahwa sepak bola Vietnam tidak boleh terlalu bersikap kolot menghadapi perubahan sepak bola dunia era ini. Menurutnya, sepak bola dunia berubah dengan cepat, termasuk soal naturalisasi. Kita tidak bisa lagi mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF juga berpikir untuk membantu timnas Vietnam menjadi lebih baik dan juga lebih baik lagi. Ucap Tran Ang Tu. Ya, dengan melihat dampak nyata dari semua ini, Pak Erick Thohir pun selaku Ketum PSSI mengakui belum akan berhenti untuk melakukan naturalisasi pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Pak Erick Thohir bahkan mengatakan setidaknya Indonesia membutuhkan 150 pemain terbaik untuk ikut membela negara. Hal itu disampaikan beliau di Bali United Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali pada bulan November lalu, di mana beliau mengatakan, kami perlu 150 pemain terbaik yang terdiri dari pemain Indonesia atau pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau dukung Merah Putih. Ya, dari 150 pemain terbaik itu, Pak Erick menghitung bahwa untuk kebutuhan timnas Indonesia U17 diperkirakan membutuhkan 55 orang pemain. Kemudian U20 diproyeksikan membutuhkan 44 pemain. Timnas Indonesia U23 diperkirakan membutuhkan 33 pemain.
Dan untuk tim senior membutuhkan sekitar 22 orang pemain. Tentu kebutuhan pemain-pemain terbaik itu pun memiliki peran penting dalam tim, misalnya sebagai pengganti ketika pemain lainnya mengalami cedera, yang mana tak hanya cedera pemain andalan untuk menggantikan pemain utama juga diperlukan manakala mereka menjalani akumulasi kartu. Nah, untuk saat ini sendiri PSSI dan jajarannya sedang fokus untuk menuntaskan proses naturalisasi dari striker FC Utrecht Belanda Ole Romani. Ole ditargetkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Ya, kemudian kalau kita menilik lebih jauh soal naturalisasi ini, sejatinya pun ada perbedaan signifikan antara proses yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam. Meskipun sama-sama memberikan dampak positif bagi tim, namun di kubu Indonesia untuk sekarang ini sesuai dengan arahan Pak Erik dan Coach Shin, PSSI hanya melakukan naturalisasi pada pemain yang memiliki darah Indonesia. Ya, diketahui Coach Shin Taeyong memang ogah menggunakan pemain naturalisasi seperti Nguyen Swanson yang menggila di Piala AFF 2024. Memang pada medio 2010-an awal, PSSI menaturalisasi banyak pemain asing yang berkompetisi di Liga Indonesia, di mana beberapa di antaranya yakni Christian Gonzalez hingga angkatan Greg Nwokolo dan Victor Igbonevo. Namun melihat itu, proyek naturalisasi tersebut tidak memberikan hasil apapun, di mana prestasi terbaik timnas Indonesia hanya menjadi runner-up Piala AFF 2010 dan juga hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2014. Setelah itu pun kini PSSI mencari pemain diaspora yang memiliki kualitas lebih tinggi, yang mana tak tanggung-tanggung pemain-pemain yang mentas bersama klub-klub top Eropa didatangkan, seperti halnya Jay Eazels, Kevin Dykes, hingga Miss Hilger. Dalam sebuah wawancara, Sintayong juga sejalan dengan proyek yang dikembangkan oleh PSSI. Ia setuju jika pemain-pemain yang dinaturalisasi wajib memiliki darah Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Sintayong. Sementara jika kita menilik di kubu Vietnam, kehadiran Nguyen Swanson atau Rafaelson yang berdarah Brasil memang mampu untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dan membuat mayoritas pecinta sepak bola Vietnam puas dengan program naturalisasi yang dijalankan oleh VFF. Namun diketahui bahwa Nguyen Swanson sendiri merupakan pemain asal Brasil dan berdarah Brasil yang tak memiliki keterikatan dengan Vietnam kecuali sebagai pemain di Liga Vietnam. Tapi meski begitu, VFF kini tetap bertekad untuk menambah pemain anyar untuk dinaturalisasi seperti yang kita bahas awal tadi. Ya, melihat jalan naturalisasi Vietnam yang seakan langsung berbuah manis, Indonesia pun kemungkinan tak akan menjalankan program serupa, sebab kembali lagi bahwa PSSI tidak akan menaturalisasi pemain asing tanpa darah keturunan. Sejak 2022, PSSI sudah mulai gencar menaturalisasi pemain yang hanya memiliki darah keturunan Indonesia, di mana dimulai dari Jordi Amat hingga terakhir ini Kevin Dykes. Sejatinya pun bukan kali ini saja PSSI menaturalisasi pemain keturunan. Sebelumnya sudah ada beberapa nama seperti Tony Kusel dan Johnny van Beukering. Kemudian perihal PSSI enggan menaturalisasi pemain tanpa darah keturunan Indonesia juga pernah pula dituturkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, yang mana menurutnya pemain tanpa darah Indonesia tidak memiliki rasa nasionalisme jika kelak menjadi pemain timnas.